Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran. Apa sih itu macam-macam metode pembelajaran? Metode-metode pembelajaran tersebut adalah tata cara untuk mengajar. Nah, apa saja sih tata cara dalam mengajar hal tersebut? Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah itu seperti apa? Nah, pastinya kita sudah tidak asing dengan tata cara tersebut. Yang mana tata cara metode ceramah tersebut, seorang guru berdiri di depan dan menjelaskan suatu materi. Nah, dapat diartikan sebagaimana cara guru menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan di depan kelas. Nah, hal tersebut merupakan metode ceramah. Nah, selain metode ceramah, kita juga di sini dikenalkan dengan cara metode demonstrasi. Apa sih itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses atau suatu pembelajaran. Nah, seperti apa sih contohnya metode demonstrasi ini? Seperti ada gambar dan guru tersebut mempertunjukkan kepada siswa. Jadi siswa yang menjawab, seorang guru hanya memberikan peraga atau memberikan sebuah gambar. Hal tersebut merupakan metode demonstrasi. Yang ketiga, metode diskusi. Nah, metode diskusi ini tentunya juga tidak asing kita dengar. Metode diskusi itu seperti apa sih? Setiap siswa memiliki peranan. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara, untuk menjawab sebuah materi yang telah disajikan oleh seorang guru. Nah, di sini siswa tersebut dilatih untuk vokal, dilatih untuk berani berbicara di depan umum. Metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Nah, kelebihan metode diskusi ini dapat merangsang siswa. Jadi seorang siswa tersebut bisa nalarnya itu jauh, tidak harus menunggu dari seorang guru. Jadi mereka berdiskusi melalui pemikiran mereka masing-masing. Seperti itu. Setelah metode tersebut, ada lagi metode simulasi. Apa sih metode simulasi itu? Metode simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan, dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Seperti apa sih metode simulasi tersebut? Jadi metode simulasi tersebut metode seperti tidak bohong sih, real adanya metode tersebut, tapi metode tersebut diada-adakan. Seperti apa metode itu? Nah, metode tersebut ini seperti kita mengadakan satu hal yang pembelajarannya itu tidak disimulasi. Jadi tidak terdiri dari 3 metode yang telah saya sebutkan tadi, melainkan metode tersebut ada metode simulasi atau metode yang mungkin metode ini tuh tidak begitu sering digunakan. Mungkin beberapa guru menggunakan metode tersebut. Metode ini nih seperti berpura-pura atau berbuat seakan-akan, dapat diartikan cara penyajian materi tersebut tuh ada gitu. Itu yang disebut metode simulasi. Jadi metode simulasi itu berpura-pura saja seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan 3 metode yang di atas. Jadi metode-metode tadi yang saya jelaskan itu jelas berbeda konteksnya. Setiap guru memiliki metode-metode belajarnya masing-masing. Namun pada umumnya
Empat metode ini sering sekali dipakai oleh para guru. Seperti itu. Jadi metode simulasi ini tidak selalu tepat teman-teman. Metode simulasi ini juga ada mengarah kayak salah gitu. Bukan salah sih, pada konteksnya gimana ya. Metode simulasi ini dalam konteksnya itu banyak pura-puranya begitu. Jadi setiap guru itu kan memiliki metode. Nah, 4 metode ini merupakan metode yang biasa digunakan oleh seorang guru. Jadi teman-teman ketika berpikiran metode apa yang harus saya pakai, nah, setiap guru, setiap calon guru memiliki metode cara belajarnya masing-masing. Jadi ketika seseorang memiliki metode lain selain dari 4 yang saya sebutkan tadi, itu tidak masalah teman-teman. Jadi setiap guru hanya pada umumnya metode itu sering digunakan oleh seorang guru. Oke, di sini saya Dina Maulia akan menjelaskan tentang pemanfaatan media dan sumber belajar. Konsep dasar media. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan, sehingga istilah menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam pengertian ini, media bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide, bahan cetak, tetapi meliputi manusia sebagai sumber belajar. Apa sih pentingnya media pembelajaran? Nah, pentingnya media pembelajaran di sini, mengajar data dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pengalaman itu dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Guru memerlukan alat bantu seperti film atau foto-foto dan lain sebagainya. Alat yang dapat membantu proses belajar ini yang dimaksud dengan media atau alat peraga pembelajaran. Nah, yang ketiga nih, fungsi dan manfaat penggunaan media sumber belajar. Secara khusus, media pembelajaran memiliki fungsi peran sebagai menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Yang terakhir, prinsip-prinsip pemilihan penggunaan media. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media diantaranya. Yang pertama, pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. Yang ketiga, pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya dan kemampuan guru. Yang terakhir, pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.